udara, ventilasi tambang bawah tanah dengan saya, Wiwi Windasari B. Manado dengan NIM 1713-1026 dan saya, Rio Merisin Generator dengan NIM 1713-1028 akan menampilkan penjelasan mengenai pengendalian kuantitas udara, ventilasi tambang bawah tanah. Berikut penjelasannya. Pengendalian kuantitas udara. Pengendalian kuantitas udara berkaitan dengan perpindahan udara, arah aliran, dan pengaturan jumlah udara bersih. Kuantitas udara biasanya dipengaruhi oleh yang pertama itu ada kecepatan aliran udara, luas area, dan tekanan fan, serta tahanan aliran udara. Untuk yang pertama ada kecepatan aliran udara. Kecepatan aliran udara diketahui gunanya untuk memantau distribusi udara yang mengalir agar terciptanya kondisi kerja yang nyaman, aman, serta dapat menunjang produktivitas pada pengelola tanah. Oleh karena itu, pengukuran kuantitas udara sangat perlu dipantau agar selalu mencukupi. Yang kedua itu ada luas area aliran udara. Luas area aliran udara mempengaruhi besarnya aliran udara. Semakin besar area aliran udara, semakin kecil pula aliran udara yang mengalir. Dan sebaliknya, semakin besar aliran udara yang mengalir, maka semakin kecil area aliran udara tersebut. Yang ketiga ada volume aliran udara. Volume aliran udara yang mengalir didapatkan dari hasil perkalian antara kecepatan aliran udara yang mengalir dengan luas area aliran udara tersebut. Q sama dengan V kali A, yang dimana V adalah kecepatan aliran udara dalam sekon dan A adalah luas area aliran udara dalam meter kuadrat. Selanjutnya, yang keempat itu ada tekanan fan. Nah, fungsi dari tekanan fan ini adalah untuk menentukan besarnya efisiensi fan dengan menggunakan kurva karakteristik fan. Tekanan fan itu meliputi dari tekanan total, tekanan statis, dan tekanan velocity. Nah, untuk tekanan total sendiri bisa disebut dengan tekanan stagnasi, yaitu jumlah dari tekanan statik dan tekanan. Yang kedua ada tekanan statis. Tekanan statis adalah tekanan pada suatu titik di dalam aliran udara yang disebabkan oleh densitas udara dan derajat kompresinya. Tekanan statik ini tidak bergantung dari laju gerakan udara. Tekanan statis ini biasanya digunakan dalam penentuan kurva karakteristik fan. Selanjutnya itu ada tekanan velocity. Tekanan pada suatu titik di dalam aliran udara yang disebabkan oleh densitas udara dan laju gerakannya. Tekanan udara ini digunakan untuk mendapatkan penurunan volume udara yang mengalir di sepanjang saluran pipa udara hingga front kerja dan dapat menghitung tekanan di setiap titik dengan melakukan yang pertama menghitung berat jenis udara dan dilanjutkan dengan perhitungan persamaan velocity. Selanjutnya yang kelima adalah tahanan aliran udara tambang atau airway resistance. Aliran udara yang mengalir dalam sistem ventilasi tambang bawah tanah merupakan aliran udara yang sangat kompleks, di mana aliran udara dipengaruhi oleh bentuk dan kekasaran permukaan yang heterogen sehingga terjadi kehilangan tekanan akibat friction dan shock yang kompleks. Tahanan aliran udara tambang yaitu R besar sama dengan K dalam buka kurung L tambah LE ditutup kurung R per A pangkat 3, di mana R adalah resistensi, L adalah panjang jalan udara, length adalah length ekivalen, K merupakan faktor Jessica-Atkinson, per merupakan perimeter atau keliling, A adalah luas jalur udara. Selanjutnya, tahanan aliran udara pada ventilasi tambang bawah tanah itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah seri dan kedua adalah paralel. Nah, untuk seri bisa diperhatikan pada gambar 1. Berikut merupakan rangkaian jaringan ventilasi seri. Selanjutnya, saluran yang dihubungkan secara seri pada slide sebelumnya, di tengahnya sama sekali tidak ada cabang, baik memisah maupun menggabung. Apabila yang dihubungkan secara seri, di mana tahanan jenis masing-masing adalah R1, R2, R3, dan seterusnya, maka tahanan jenis keseluruhannya adalah R sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R dan seterusnya. Selanjutnya, pembahasan rangkaian yang kedua adalah tahanan aliran udara pada saluran paralel.
Untuk saluran paralel, jika ada dua buah tahanan jenis masing-masingnya adalah R1 dan R2 saling berhubungan. Nah, di mana kita dapat melihat saluran udara yang berhubungan secara paralel pada gambar yang ada di slide. Untuk tahanan jenis R1, R2, R3 dan seterusnya dihubungkan secara paralel, maka rumus untuk tahanan jenis paralel sendiri adalah 1 per akar R sama dengan 1 per akar R1 ditambah 1 per akar R2 ditambah 1 per akar R3 dan seterusnya. Jika saluran udara diatur secara paralel dan jumlah udara yang mengalir ke setiap cabangnya ditentukan, maka diterapkan percabangan terkendali atau control splitting. Pengendalian tersebut umumnya dilakukan dengan cara membuat tahanan buatan pada salah satu cabang. Cabang yang tidak diberi tahanan buatan disebut free split. Untuk tahanan buatan merupakan shock loss yang timbul oleh alat yang disebut regulator. Dengan cara ini, jumlah aliran udara ke pemuka kerja atau tempat-tempat lainnya dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah kuantitas udara berdasarkan keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta lingkungan. Berdasarkan keputusan Menteri Pertambangan dan Energi nomor 555-26-M-PE-1995, parameter kuantitas udara yang diperlukan di tambang bawah tanah adalah volume atau debit dari udara yang mencukupi dengan melalui titik tertentu pada saluran udara atau pipa tiap detik. Nah, selanjutnya, berdasarkan apa kuantitas udara di pemuka kerja itu dihitung? Yang pertama adalah berdasarkan kebutuhan udara minimal pernapasan para pekerja di permukaan kerja, yaitu dengan mengalihkan main shift di masing-masing pemuka kerja dan kuantitas kebutuhan minimum udara yang dibutuhkan, yaitu 0,01 meter pangkat 3 per detik per orang. Yang kedua adalah berdasarkan jumlah aliran udara yang mengalir di front kerja. Didefinisikan sebagai hasil perkalian antara besar kecepatan rata-rata aliran udara dengan luas penampang dari saluran udara atau pipa. Bagian ke-8 ventilasi pasal 369 mengenai ketentuan umum ayat 1 pada tambang bawah tanah, bahwasanya kepala teknik tambang harus menjamin tersedianya aliran udara bersih yang cukup untuk semua tempat kerja dengan ketentuan volume oksigennya tidak kurang dari 19,5% dan volume karbon dioksidanya tidak lebih dari 0,5%. Selanjutnya, bagian ke-8 ventilasi pasal 369 mengenai ketentuan umum ayat 3, volume udara bersih yang dialirkan dalam sistem ventilasi itu harusnya yang pertama diperhitungkan berdasarkan jumlah pekerja terbanyak pada suatu lokasi kerja dengan ketentuan untuk setiap orang tidak kurang dari 2 meter kubik per menit atau 0,03 meter pangkat 3 per sekon selama pekerjaan berlangsung dan ditambah sebanyak 3 meter kubik per menit atau 0,05 meter pangkat 3 per sekon untuk setiap tenaga apabila mesin diesel dioperasikan yang dioperasikan. Yang selanjutnya adalah bagian ke-8 pasal 370 mengenai standar ventilasi butir ke yang pertama, temperatur udara di dalam tambang bawah tanah harus dipertahankan antara 18 derajat Celcius sampai dengan 24 derajat Celcius dengan kelembapan relatif maksimum 85%. Yang kedua, selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A, kondisi ventilasi di tempat kerja harus untuk rata-rata 8 jam karbon monoksida atau CO volumenya tidak lebih dari 0,005% atau 50 ppm dan hidrogen sulfida atau H2S volumenya tidak lebih dari 0,001% atau 10 ppm. Dalam tenggang waktu 15 menit, CO tidak boleh lebih dari 0,04% atau 400 ppm. Yang ketiga adalah kecepatan udara ventilasi yang dialirkan ke tempat kerja harus sekurang-kurangnya 7 meter per menit atau 0,12 meter per sekon dan dapat dinaikkan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan setelah peledakan kecepatan. Jalan udara harus mempunyai ukuran yang memadai sesuai dengan jumlah udara yang dialirkan. Dan untuk saat ini, keputusan Menteri Pertambangan dan Energi
nomor 55K sudah tidak dipergunakan lagi sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan dan telah diganti dengan Keputusan Menteri ESDM 1827K garing 30 garing LPM garing 2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik, di mana peraturan ini sudah menggantikan peraturan Keputusan Menteri 55K tentang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan umum. Keputusan Menteri 55 dihapus oleh Permen ESDM nomor 26 tahun 2018 dilatar belakangi oleh yang pertama, penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2010, Undang-Undang nomor 4 tahun 2009. Yang kedua, memberikan pedoman dalam penerapan kaidah pertambangan atau good mining practice sesuai dengan ketentuan PP nomor 55 tahun 2010. Dan untuk manfaat dan nilai tambah penghapusan atau revisi peraturan bagi dunia usaha, diantaranya yang pertama, menyederhanakan proses bisnis dan rantai birokrasi dalam pelaksanaan kaidah teknik di bidang mineral dan batubara untuk mewujudkan good mining practice. Yang kedua, memberikan pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang mineral dan batubara. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan serta debirokratisasi dalam pengawasan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.